Vladimir Putin mempermalukan dirinya sendiri di mata dunia saat persiapan untuk mengadakan parade kemenangan di Moskow. Orang Rusia untuk pertama kalinya menunjukkan rekaman dari dalam kilang minyak yang benar-benar hangus di Tuapse. Dan tadi malam, drone Ukraina kembali menyerang pelabuhan Primorsk, Rusia di Laut Baltik. Diketahui bahwa selama serangan drone ini, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghantam kapal rudal Karakurt, kapal patroli, dan kapal tanker armada bayangan. Selain itu, Institut Studi Perang menghitung bahwa pada bulan April, pasukan Rusia mengalami kehilangan wilayah secara bersih dalam perang dengan Ukraina. Dan ini terjadi untuk pertama kalinya sejak invasi Angkatan Bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk pada Agustus 2024. Dan dalam konteks ini, hari ini muncul rekaman di internet yang diduga di lapangan merah, di mana orang Rusia memasang jaring anti-drone untuk melindungi parade kemenangan 9 Mei mendatang dari serangan drone. Tapi apakah ini bukan hoax? Mari kita cari tahu sekarang. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi mari saya mulai langsung dengan berita tentang parade kemenangan 9 Mei di Moskow tahun ini. Seperti yang diketahui, parade kemenangan di Moskow untuk pertama kalinya dalam 19 tahun akan berlangsung tanpa peralatan militer. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia secara resmi telah mengonfirmasi pada parade kemenangan tahun ini di lapangan merah tidak akan ada barisan kendaraan militer, tidak ada pesawat di langit, dan tidak ada taruna dari sekolah Suvorov, Nakimov, maupun korps kadet. Hanya akan ada barisan menyedihkan penjajah yang berbaris. Itu saja. Dan belum tentu juga Vladimir Putin sendiri akan muncul di lapangan merah. Dan di tengah berita-berita seperti ini, saluran Telegram Ukraina dan Rusia pada 3 Mei mempublikasikan foto yang menunjukkan jaring anti-drone yang dibentangkan di atas lapangan merah di Moskow. Foto tersebut menggambarkan persiapan Moskow untuk parade 9 Mei. Ya, jelas bahwa berita seperti ini tentu saja menghibur orang-orang Ukraina, karena ini menunjukkan rasa takut yang telah tertanam di benak orang Rusia. Tapi saya mengajak Anda untuk tetap berpikir rasional. Foto ini palsu. Salah satu yang pertama mempublikasikan foto lapangan merah ini adalah penasihat Menteri Pertahanan Ukraina Sergei Sternenko. Dan dalam gambar tersebut terlihat bahwa jaring anti-drone yang juga digunakan di garis depan telah dipasang di atas lapangan merah. Nah, foto ini jelas dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Ada beberapa kesalahan pada gambar yang menunjukkan hal itu. Nah, misalnya dalam foto ini entah kenapa tidak ada mausoleum Lenin. Dan bahkan lapangannya sendiri terlihat sedikit berbeda dari aslinya. Misalnya, alih-alih gedung museum sejarah yang terlihat justru Katedral Vasily Blazeny. Padahal sebenarnya katedral itu berada di ujung lain alun-alun. Dan selain itu, lapangan merah sebenarnya sudah ditutup selama beberapa hari. Seingat saya, sejak 29 April, jadi tidak mungkin ada orang yang berjalan-jalan di sana. Tapi saya mengerti, mengejek orang Rusia yang dianggap liar dan tidak terurus itu memang seolah sudah jadi hal yang sakral. Tapi yang terpenting, jangan sampai keterlaluan. Namun demikian, keadaan Vladimir Putin dalam perang ini semakin memburuk. Pertama-tama, di internet muncul rekaman unik yang diambil dari dalam kabin mobil pemadam kebakaran yang melintasi langsung di wilayah tersebut. Kilang minyak Tuapse, setelah serangkaian serangan drone yang dahsyat. Video ini dengan jelas menunjukkan bahwa salah satu perusahaan terbesar di industri ini di selatan Rusia sebenarnya telah berubah menjadi puing-puing. Dan sekarang kita akan melihat video ini, tapi sebelum itu saya ingin mencatat bahwa salah satu pejabat dari wilayah tempat kota Tuapse berada kemarin mulai menyatakan bahwa semua ini adalah berita palsu. Kenapa kalian berpikir bahwa kilang minyak terbakar, tempat penyimpanan minyak terbakar, pelabuhan terbakar? Dia bilang, tidak. Ini adalah ulah licik Ukraina. Orang-orang Tuapse mengaitkan drone dengan tangki berisi mazut. Lalu drone itu jatuh, mazut itu tumpah dan terbakar. Dan itulah sebabnya di atas kota terlihat awan hitam asap ini. Tapi tidak ada kilang minyak yang terbakar. Yang terbakar adalah tangki-tangki mazut ini. Dan Anda tahu betapa bodohnya pejabat ini menganggap orang-orang Rusia, rakyat yang liar ini, dia hanya berkata, tidak. Apa yang kalian lihat dengan mata kalian sendiri, itu tidak ada.
Itu hanya drone dengan mazut yang terbakar, begitu saja. Nah, sekarang mari kita lihat video yang sekali lagi diambil dari dalam mobil pemadam kebakaran di dalam kilang minyak di Tuapse. Terjadi pelengkungan dan keluarnya produk dari tangki nomor 3. Akibatnya minyak yang mudah terbakar tumpah ke jalan dan beberapa mobil serta peralatan pengendalian rusak. Sekarang sudah terkendali. Zakril kikilan minyak. Zakril kikilan minyak. Seperti yang Anda lihat, dalam rekaman terlihat pemandangan yang sangat apokaliptik. Alih-alih peralatan berteknologi tinggi untuk pemrosesan minyak mentah, yang terlihat hanyalah rangka logam yang hangus dan tumpukan besi yang bengkok. Mobil pemadam kebakaran juga melintas di antara puluhan tangki yang telah berubah menjadi kaleng-kaleng penyok seperti ini. Dan menurut analisis, lebih dari 50% kapasitas penyimpanan bahan bakar hancur total akibat api. Sisanya mengalami kerusakan. Wilayah pabrik tertutup lapisan tebal jelaga dan busa. Di mana-mana terlihat akibat hujan minyak yang tidak hanya melanda kawasan industri, tetapi juga permukiman di Tuapse. Akibatnya, saat ini siklus produksi perusahaan benar-benar lumpuh. Para ahli menilai kerugiannya tidak dapat dipulihkan dalam jangka pendek. Dan menurut perkiraan awal, untuk pemulihan penuh atau setidaknya agar pabrik bisa berfungsi sebagian, mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Mengingat kerumitan peralatan dan pembatasan sanksi terhadap suku cadang impor. Dan pada tanggal 3 Mei, kebakaran lain terjadi di Pelabuhan Baltik Primorsk akibat serangan besar-besaran oleh pesawat tak berawak. Dan serangan ini bukanlah kebetulan. Kapasitas pemuatan minyak di Pelabuhan Primorsk mencapai sekitar 1 juta barel minyak per hari dan sekitar 300.000 barel solar per hari, yang menjadikannya titik transit utama untuk jenis minyak utama Rusia, Urals, dan bahan bakar diesel rendah sulfur. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa Ukraina sekarang juga akan menyerang pelabuhan ini, seperti yang terjadi pada pelabuhan di Tuapse. Pada saat yang sama, di Pelabuhan Primorsk, selama serangan drone, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghantam kapal rudal Karakurt, kapal patroli, dan kapal tanker dari armada minyak bayangan. Ini adalah operasi gabungan dari Dinas Keamanan Ukraina, pasukan sistem tanpa awak, pasukan operasi khusus, Direktorat Intelijen Utama, dan penjaga perbatasan Ukraina. Kapal patroli dan satu lagi kapal tanker armada minyak juga terkena serangan. Infrastruktur pelabuhan juga mengalami kerusakan serius. Pelabuhan minyak Rusia. Hal ini disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Bersama dengan pelabuhan, serangan Ukraina juga menghantam kapal tanker dari armada minyak bayangan. РФ вблизи входа в порт Новороссийск. Ini adalah operasi gabungan dari kepala. Prajurit kita terus menerapkan sanksi terhadap armada minyak bayangan Rusia. Mereka berhasil menghantam 2 kapal seperti itu di perairan pintu masuk pelabuhan Novorossiysk. Tanker-tanker ini sebelumnya digunakan secara aktif untuk mengangkut minyak. Sekarang tidak akan lagi. Kemampuan serangan jarak jauh Ukraina akan terus dikembangkan secara menyeluruh di laut, di udara, dan di darat. Menjelang parade kemenangan yang memalukan di Lapangan Merah pada 9 Mei,
Vladimir Putin datang dengan hasil yang mengesankan di garis depan. Pada bulan April, pasukan Rusia mengalami kerugian teritorial bersih dalam perang dengan Ukraina. Kehilangan kendali atas 116 km persegi. Menurut data dari Institut Studi Perang Amerika, ini terjadi untuk pertama kalinya sejak invasi Angkatan Bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia pada Agustus 2024. Pada saat yang sama, laju serangan tentara Rusia juga terus menurun. Jika pada awal tahun 2025 mereka maju rata-rata 9,76 km persegi per hari, maka dalam 4 bulan pertama tahun 2026 angkanya menjadi 2,9 km persegi. Selain itu, institut tersebut menjelaskan penurunan laju serangan Rusia disebabkan oleh serangan balasan darat Ukraina dan serangan jarak menengah yang melibatkan penggunaan drone secara aktif. Selain itu, akibat hilangnya kemampuan menggunakan terminal Starlink di wilayah Ukraina, serta pemblokiran Telegram, masalah tentara Federasi Rusia dalam hal komando dan komunikasi semakin memburuk. Namun di sini, orang-orang Rusia menggunakan tipu daya, menciptakan kesan yang bagus. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Institut Studi Perang. Sejak musim gugur 2025, pasukan Rusia mulai secara aktif menggunakan taktik penyusupan kelompok kecil ke zona abu-abu tanpa sepenuhnya menguasainya. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia menggunakan operasi semacam itu untuk menciptakan kesan adanya kemajuan di semua arah garis depan dan melaporkan keberhasilan kepada Kremlin. Namun pada kenyataannya, banyak dari zona-zona ini tetap menjadi wilayah sengketa dan berada di bawah kontak tembak terus-menerus dari kedua belah pihak. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan tombol lonceng, dan beri suka. Selain itu, jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Terima kasih. Anda juga bisa menggunakan kode QR yang ada di layar Anda. Ini adalah cara paling mudah dan nyaman untuk mendukung saluran YouTube ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.